Kembali lagi dalam program Reso Rehat Sore, pemirsa Banyuwangi 1 TV, masih bersama dengan Bapak Taufikur Rahman dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi dan juga Bapak Hasan Basri dari Dewan Kesenian Belambangan Banyuwangi. Dan kita kembali lagi ke Pak Hasan. Pak Hasan Basri, untuk di Banyuwangi sendiri Pak, sementara ini kan masih ada peristiwa jaranan ini Pak, yang kalau dalam berkesenian lain seperti janger dan lain-lain. Ini kan kalau dulu pakemnya janger kan nggak ada nyawer. Nah, sekarang sudah ada nyawer. Nah, ini seperti apa Pak? Untuk berikutnya mungkin. Iya, kita itu kan memang hidup di masyarakat yang dinamis ya, terutama masyarakat Banyuwangi itu kreativitasnya sangat tinggi, respon terhadap perkembangan masyarakat, respon kepada minat masyarakat, pasar itu sangat bagus gitu. Jadi perkembangan yang terakhir itu memang kita mengamatinya ada hal-hal yang perlu diluruskan. Contohnya misalnya seperti tadi itu janger itu sampai jam 2 pagi itu kadang-kadang masih saweran terus. Jadi cerita itu nomor 17 gitu ya. Yang penting itu nyanyi-nyanyi terus. Itu kita DKB sama Disbudpar itu pernah mengumpulkan para pemilik grup janger itu beberapa waktu yang lalu kita kumpulkan di Aston. Itu persoalannya tidak sederhana ya. Begini, ketika kami sampaikan bahwa seniman itu memiliki tanggung jawab yang besar dalam rangka pendidikan melalui kesenian yang Bapak Ibu sampaikan itu memiliki pengaruh besar kepada masyarakat. Ya. Kalau Ibu Bapak menampilkan sesuatu yang baik, pertunjukan yang baik, maka akan bermanfaat. Sebaliknya, kalau pertunjukannya itu jelek, malah kemudian dampaknya sangat dasar karena Ibu Bapak ini pertunjukannya bisa ditonton orang sekian banyak gitu. Tidak hanya puluhan tapi ribuan, bahkan mungkin kalau itu disampaikan di live di YouTube, kemudian bisa diunggah di YouTube juga, di media sosial dan lain-lain. Itu penikmatnya yang melihat itu sampai jutaan. Jadi pengaruh seniman itu sangat besar, maka ada tanggung jawab di situ. Ketika kita ingatkan gitu, Ibu Bapak pemilik janger itu mengatakan, ini permintaan pasar Pak, permintaan yang nanggap. Yang nanggap itu malah pesen sindennya tuh ini mbak ini itu mereka pesan sudah gitu. Sampai ada 15 kalau tanggapannya itu yang mahal itu sampai belasan. Yeah. Sindannya yang diinginkan gitu. Jadi itu memang kalau kita kemudian pemilik janger ini kemudian menolak, bagaimana wong itu permintaannya masyarakat gitu. Nah, kini di sini kita harus bijak ya. Jadi pada waktu itu kita dialognya agak lama begitu untuk mencapai kesepakatan betapa pentingnya walaupun kita itu butuh uang, butuh tanggapan, tapi ada yang berada di pundak kita itu ada tanggung jawab. Tanggung jawab sosial, tanggung jawab moral, etika, bahkan kemudian tanggung jawab spiritual gitu kan. Maka alhamdulillah pada waktu itu mereka sepakat dan setuju hal-hal seperti itu perlu dikurangi, diminimalisir. Walaupun mungkin tidak bisa dikurangi 100%, tetapi selayaknya dan alangkah idealnya kalau kita kembali janger itu, misalkan ini janger ya, kembali menjadi selain tontonan juga menjadi tuntunan. Alhamdulillah itu bisa jalan, tapi kan sekali lagi masyarakat kita itu berada bukan pada tempat yang kosong, tapi di situ ada nilai-nilai kepentingan-kepentingan yang meliputi mereka. Gitu. Nah itu kan kemudian kalau ngomong kesenian tidak hanya janger, kemudian tadi yang disampaikan orkes musik, ya kadang goyangan-goyangan yang mohon maaf tanda kutip serono, berpakaiannya kurang baik begitu, juga menjadi tanggung jawab bersama ini tentu ya Pak ya. Ya semuanya. Bukan hanya di SPAD dan DKB. Jadi kadang gini, pelaku seni ini mereka orientasinya mencari uang gitu ya. Tapi ya tadi ada pesan moral sebetulnya dari mereka yang ketika menampilkan kesenian tidak hanya sekedar mencari uang, tapi bagaimana dalam berkesenian ini juga mereka ada pesan-pesan moral, ada batasan-batasan yang
tetap harus dijunjung tinggi batasan moral, batasan etika, atau mungkin batasan spiritual yang itu nanti kalau dilanggar pasti nanti ada konsekuensinya. Ya. Nah, seperti tadi yang jaranan seperti itu contohnya. Nah, ketika batasan-batasan etika, batasan moral tadi dilanggar, ya banyak yang bereaksi kan seperti itu. Ya. Yang rugi siapa? Ya mereka sendiri sebetulnya. Nah, mereka sebetulnya niatnya bukan seperti itu, tapi masyarakat nanti yang menilai. Nah, ini kontrol masyarakat itu juga perlu karena DKB disebut paling kan terbatas. Betul. Mata, telinga, kaki kita terbatas. Justru kita kemarin tahunya juga dari masyarakat. Jadi kami himbau juga kepada masyarakat masukan-masukan seperti itu kami sangat berterima kasih karena ini juga untuk mengontrol pelaku-pelaku seni Banyuwangi untuk tetap on the track sesuai dengan aturan-aturan main, batasan-batasan etika, batasan moral yang ada di masyarakat. Ya, dengan tadi diundang ada 60 grup jaranan yang masih yang diundang, Pak. Iya. Itu apa kemudian mereka ini tidak ada wadah untuk kemudian misal digelar pertunjukan satu sama lain, misal saling beradu kayak lomba, festival begitu. Kalau dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sendiri gimana, Pak? Pernah digelar begitu ya, Pak? Belum, sebenarnya belum. Tapi kawan hari waktu ada kejadian itu pernah tampil nggak salah di daerah selatan apa ya? Di Muncar waktu itu ada. Jadi mereka itu tampil bersama ada. Tapi cuman belum kita wadahi dalam bentuk festival ya. Jadi mungkin ke depan the next mungkin itu juga bagus ketika festival jaranan misalnya. Festival jaranan Buto. Ya, ya itu juga ide yang bagus. Ada yang Iya. Kang San? Kemarin itu pas pertemuan itu kita semuanya bersepakat bahwa teman-teman jaranan itu ingin menjaga penampilannya, pertunjukannya dengan baik. Maka itu kita akan kerjasama DKP dan Disbudpar dengan Polresta gitu, mengefektifkan fungsi kartu induk kesenian. Artinya begini, ketika yang punya hajat itu mengajukan izin keramaian, gitu ya, mengajukan izin keramaian ke Polsek, itu nanti Polsek itu akan memeriksa punya kartu induk kesenian apa enggak, gitu. Karena kan ketika mengurus kartu induk kesenian itu kan ada kesepakatan-kesepakatan yang setelah ditandatangani. Gitu kan. Nah, kemudian nanti itu diingatkan lagi ketika mereka akan kundangan itu diberikan izinnya, izin keramaiannya, tapi syaratnya ini komitmen untuk melaksanakan ini menghindari ini begitu. Kemarin itu. Nah, itu kalau sudah ini akan kita efektifkan nanti koordinasi dengan Polresta, kemudian ke jajaran ke bawah jaringannya ke Kapolsek gitu. Ya, karena kan di Banyuwangi ini ada beberapa grup jaranan yang tampilnya itu malam hari kan. Iya. Jadi dengan jalan ini mungkin bisa mengoptimalkan lagi peran dari Babin Kaptipmas, Polsek dan lain-lain begitu, Pak San. Artinya nanti kita sosialisasikan bahwa tanggung jawab untuk menjaga kesenian kita ini bukan saja menjadi tanggung jawabnya pemilik grup, tapi juga yang nanggap juga harus bertanggung jawab, gitu kan. Kemudian Pak Lurah yang punya wilayah di situ juga harus bertanggung jawab mengawasi, gitu kan. Biasanya kan kalau pertunjukan yang kurang bagus, kemudian tidak terkendali, biasanya gampang ada kericuhan, ya kan, kerawanan sosial dan lain-lain. Maka semuanya ini benar katanya Pak Taufik tadi menjadi tanggung jawab kita bersama, tinggal mengkoordinasikan jejaring ini tadi yang berkepentingan ini tadi untuk komitmen bersama menjaga bersama peristiwa kesenian yang ada di Banyuwangi. Nah, ini kan kalau yang dalam peristiwa ini kan porno aksi. Iya. Terkait dengan tindakan. Nah, kalau di Banyuwangi ini juga ada pencipta lagu karangan, syair. Nah, ini kan juga tidak kalah pentingnya Pak Hasan. Iya. Yang pada tanda kutip kata-kata yang kurang baik begitu dalam syair-syair lagunya. Misal ya ketandok susu dan yang lain-lain lah seperti itu contohnya. Ya, nah, untuk dari DKP sendiri ada divisi atau koordinator khusus bidang itu, Pak Hasan? Ada di komite musik ya. Beberapa tahun yang lalu pernah kita coba untuk mengumpulkan semua produser, kemudian pencipta lagu, penata musik untuk membangun kesepakatan tentang ini gitu. Tapi pertemuan
tidak begitu berhasil karena yang hadir itu misalkan produser itu tidak produsernya tapi yang hadir itu pegawainya atau anak buahnya gitu. Dan pada waktu itu tidak bisa mengambil kesepakatan untuk hal-hal tertentu, misalkan menjaga lirik-lirik itu gitu. Nah, yang dapat kita lakukan itu selama ini kita sering berdialog saja kepada teman-teman pencipta lagu, kemudian memberikan apresiasi terhadap para pencipta lagu, misalkan di festival lagu daerah Banyuwangi, Anugerah Musik Banyuwangi itu, di sana kita memberikan apresiasi terhadap klip musik yang bagus, pencipta lagu yang terbaik, kemudian penyanyi dan seterusnya. Nah, dalam festival itu kita nilai-nilai tentang keindahan sastra dan seterusnya itu kita terapkan gitu. Nah, bedanya kan di era saat ini beda dengan era tahun 2000-an dulu, Pak Hasan Yan. Kalau dulu masih menggunakan VCD, harus direkod dulu, direkam, kemudian disebarluaskan. Sementara saat ini kan eranya era digital. Semua orang bisa mengunggah di media sosial, di YouTube dan lain-lain. Termasuk dalam hal memproduksi lagu. Kan begitu. Betul. Nah, kira-kira kan ini tambah rumit juga ini rasanya. Kalau tahun 70-an, 80-an itu Dewan Kesenian Belambangan itu sampai-sampai dikatakan bertindak sebagai badan sensor. Pada waktu itu begitu. Badan sensor. Iya. Karena syair lagu yang akan direkam itu bisa disaring dulu, disampaikan kepada Kesra pada waktu itu ya, untuk diteliti syairnya. Kemudian ada Pak Andang, ada Pak Basir dan seterusnya yang meneliti syair ini sudah bagus, nilai sastra usingnya bagus, maka kemudian diberi izin untuk rekaman. Pada waktu rekamannya bisa di Ria, bisa di Safari, bahkan di Surabaya pada waktu itu. Tapi tidak lama berikutnya ketika tahun 80-an akhir itu proses itu juga tidak bisa jalan karena teman-teman itu tidak bisa tanpa melalui penyaringan dari Dewan Kesenian Belambangan, tapi langsung ke rekaman di Surabaya, di sana bisa gitu. Apalagi sekarang yang dari kamar kemudian proses itu dilaksanakan bisa langsung diupload, itu bisa. Tinggal kemudian tadi itu kontrol dari kita mengandalkan kontrol dari masyarakat, dan alhamdulillah masyarakat Banyuwangi itu sangat care, sangat perhatian terhadap perkembangan, terhadap keberadaan kesenian kita, tidak hanya Janger. Tadi itu sudah masuk lagi WA tentang tari jaran goyang yang kurang bagus. Itu sudah Pak Taufik, mungkin Pak Taufik dikirimi juga ya kan, itu jaran goyang. Selalu ada yang baru. Selalu. Akhirnya jadi itu pegawaian. Iya. Kalau dari Dispar sendiri, Pak, apakah mungkin akan dibuatkan semacam payung hukum peraturan begitu tentang berkesenian ini? Khawatirnya juga kalau peraturannya terlalu kaku juga bisa menghambat kreativitas. Iya kan? Iya. Gitu. Jadi sebetulnya rambu-rambu itu sudah ada di masyarakat ya, batasan-batasan mana bagus, mana tidak bagus, mana layak, tidak layak, itu sebenarnya masyarakat sudah tahu kok. Sudah paham. Okay. Batas-batasannya. Nah, nanti kalau kita terlalu ngatur banget, ini malah mengurangi kreativitas. Betul. Dibilang nanti terlalu rigid, tidak bisa mengembangkan kreativitas dan sebagainya. Kita berpatokan umum saja sudah. Saya yakin tahu kok ini mana yang bagus, mana yang tidak. Dalam berkesenian kita juga menggunakan feel, perasaan. Oh, kayaknya nggak bagus ya, sudah jangan diteruskan gitu ya. Di samping juga nanti kontrol masyarakat juga salah satu indikator gitu ya. Benar kata Pak Hasan bahwa masyarakat kita sangat peduli. Ya dulu waktu ada tarian gandrung di Malang padahal kejadiannya itu rame banget. Sodorok gitu ya. Nah, betul. Itu rame banget ke kita, ke DKP untuk segera bagaimana bla 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 gitu. Jadi memang Banyuwangi ini memang seni budayanya bagus, kepedulian masyarakatnya juga bagus terhadap kontrol, terhadap
pengembangan seni budaya ini, dan kami juga berterima kasih kepada masyarakat yang peduli ini sehingga kita cepat juga mengetahui hal-hal yang kurang pas ya, dan kami juga bisa segera bertindak gitu ya, bertindak sesuai dengan kewenangan kami tentunya ya mungkin seperti itu. Terus belum lagi kemarin ini ada juga pengamen mengenakan kostum gandrung lanang marsan. Nah, ini jadi soal juga gitu. Seolah tidak ada habisnya di Banyuwangi. Betul. Jadi nggak apa-apa. Berarti kan Banyuwangi dinamis gitu kan. Berarti Banyuwangi ada aja yang baru gitu kan. Ada aja yang menjadi viral gitu. Inilah viralnya kurang bagus. Bagian dari kontrol citizen journalism ya saya kira. Artinya peran serta masyarakat dalam ikut serta mengawasi seni budaya yang ada di Kabupaten Banyuwangi begitu. Pak Hasan, ada beberapa kesenian mungkin dari pantauan DKB yang mohon maaf mati suri begitu Pak Hasan. Nah ini untuk kemudian membangkitkan gairahnya kembali ini apa karena tergilas karena zaman atau sulitnya permintaan pasar atau bagaimana Pak Hasan? Misal kayak kesenian mocoan pacul guang dan lain-lain itu kan sekarang hampir. Iya. Kesenian di Banyuwangi itu mengalir bersama selera masyarakat. Ya. Tahun 80-an itu musik gendang kempul itu populer, ya kan? Musik gendang kempul Sumiati, Mbak Yuliatin gitu ya. Kemudian tahun 90-an itu Hadrah Kuntulan. Wah, itu sampai akhir 90-an itu setiap desa itu memiliki grup Hadrah Kuntulan, ya kan. Kemudian tahun 2000 ke atas itu Janger mulai nguntup-nguntup, ya kan. Sampai akhir 2000-an gitu kan, 2010, 2011. Sekarang ini jaranan begitulah terus berputar. Tapi memang ada kesenian yang sekarang ini keberadaannya sudah mati suri. Contohnya adalah Rengganis, Prabu Roro atau Umbar Moyo ya. Padahal kesenian ini memiliki sejarah yang bagus, isinya bagus, filosofinya bagus, cerita-ceritanya juga bagus. Akulturasi antara cerita-cerita berbasis kultur Persia, Arab dengan cerita-cerita berkultur Banyuwangi. Itu bagus sekali. Tapi kesenian ini kan populer tahun 70-an. Ya, di desa saya di Mangir itu waktu itu ada grup ini sampai tahun 85-an lah, itu masih ada. Tapi sekarang tinggal 2 grup di Tegalsari dan di Benculuk, di Celuring. Tinggal 2 itu, dan mereka pun tanggapannya hampir tidak ada. Mengapa? Ada banyak hal. Pertama, pewarisannya yang tidak jalan. Jadi di Tegalsari itu pemainnya rata-rata pemain sudah tua, baik itu panjaknya maupun wayangnya pemainnya. Kalau ndapelan joget begini nih kiwir-kiwir ini kulitnya karena dia pemainnya sudah tua semuanya. Jadi pewarisannya nggak jalan. Nah, tapi yang di Celuring itu pewarisannya jalan tapi masih belum efektif karena tidak ada tanggapan. Padahal kesenian ini sudah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda. Artinya pemerintah Kabupaten Banyuwangi memiliki tugas untuk memeliharanya ini. Tidak kurang-kurang Pak Taufik ini mengundangnya, menanggapnya gitu, ditanggap itu beberapa waktu lalu di halaman di Dispar belakang, kemudian pernah juga kita tanggap di Gedung Juang gitu. Rengganis ya. Ini Pak? Rengganis itu ya. Kita juga tanggap di Tegalsari sana. Selera masyarakat nggak bisa dipaksa iya. kan gitu. Selera lagi-lagi. Nah, selera. Kita punya strategi-strategi antara lain ini sedang kita kerjakan bekerja sama dengan HISKI, Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia, untuk mencatat kesenian ini ya, termasuk kesenian mati suri. Yang mati suri ini yaitu Rengganis. Kita catat sejarahnya, kemudian lakon-lakonnya apa saja, kemudian kita alih wahanakan juga ke dalam bentuk lain, dalam bentuk puisi, dalam bentuk naskah drama, dalam bentuk cerpen gitu ya, kita alih wahanakan. Bahkan kemudian kita alih wahanakan juga ke dalam bentuk karya kriya, ekonomi kreatif,
dalam bentuk di kaos, di gambar di kaos, kemudian di flyer, kemudian di short YouTube dan seterusnya mendekatkan lagi apa kesenian ini kepada masyarakat. Termasuk juga gembrung itu juga sedang kita kerjakan untuk dihidupkan ya. Ya. Jadi sudah mulai diidentifikasi Pak Hasan ya. Kalau mocoan Aljen itu sebenarnya kan sekarang itu menjadi kesenian namanya campur sari, ya kan. Tapi kan Kang Jubaidi kan sudah almarhum. Jadi sampai sekarang masih belum ada penerusnya. Beberapa waktu yang lalu kita kerjasama dengan Badan Pelestari Kebudayaan Wilayah 11 Jawa Timur, kita melaksanakan pelatihan. Dan alhamdulillah itu pelatihan itu diikuti anak-anak muda, teman-teman muda, banyak grup waktu itu, dan akhirnya melahirkan itu Tohir itu kan alumni dari pelatihan itu gitu. Tapi mereka memang masih belum bisa membentuk wadah tersendiri menjadi grup baru, grup milenial mocoan Aljen masih belum. Yang belum banyak bisa ditemukan justru mocoan lontar ini ya Pak. Yang anak-anak muda ini sudah mulai banyak di Kemiren, di beberapa wilayah. Iya, kalau mocoan lontar ini berjalan bagus, ini terstruktur dan anak-anak muda sudah banyak yang tertarik ya. Mudah-mudahan tertariknya ini lama gitu ya. Tapi akan terus kita jaga ritmenya gitu. Ini teman-teman di Dewan Kesenian Belambangan, para pengurus-pengurus itu sudah di grup tadi malam dan hari ini sudah ada inisiatif untuk mereka ingin belajar juga mocoan lontar Yusuf ala Kemiren itu gitu, sekedar untuk menemani agar tradisi ini tetap terjaga gitu. Pak Taufik, dalam waktu dekat ini event di Banyuwangi apa ini Pak? Banyuwangi Ethno Carnival. Iya, untuk Mei ini berapa ya? Mei ini dalam waktu dekat Tumpeng Sewu yang di Kemiren, nanti juga ada peti laut, Munjar. Oh di bulan Suro itu nanti. Ya, kebun Alian sama kebun Alas Malang ya. Juga Juli nanti jangan lupa BEC tanggal 12 Juli. 12 Juli masih cukup panjang. Kalau sekarang tahapnya sudah pada tahap apa nih? Kemarin sudah audisi, mungkin dalam waktu dekat nanti workshop gitu ya, workshop pembuatan baju, workshop make up, workshop jalan. Masih banyak ini yang harus dikerjakan. Ya, masih jauh. Kalau BEC DKB dalam hal apa ini, Pak Hasan? DKB itu ikut memikirkan, menentukan tema gitu ya. Kemudian kita juga menemani Pak Taufik dan tim untuk mengevaluasi BEC tahun sebelumnya, kemudian tahun ini kita tampilkan apa yang bagus. Misalkan untuk tahun ini BEC nanti tari openingnya kita kerjasama dengan ISI Surakarta untuk nggarap openingnya, juga dengan menampilkan hal yang baru. Tadi kemarin lusa kita Zoom meeting dengan dosen ISI Surakarta menggodok konsep dari tari opening kita itu. Kita juga membahas musiknya seperti apa. Kemarin disepakati musiknya lebih minimalis, lebih akustik begitu ya. Tetapi nanti dimaksimalkan pada bunyi, kemudian pada makna simboliknya dan seterusnya. Kemudian ada juga ya karena para dosennya jadi pemikirannya bagus. Misalkan karena opening itu dan BEC itu melihatnya dari jarak dekat, maka detail itu harus dijaga. Kemudian bentuk visual yang ditangkap oleh penonton kalau bisa itu tidak pendek tapi lebih tinggi, bisa ditambah dengan ornamen-ornamen apa. Itu sedang kita godok dan terus kita matangkan nanti. Agar tidak kemudian monoton begitu aja. Iya. Apalagi mengingat di tahun ini kan spesial ini Pak. Iya. Putri Indonesianya dan juga dari Banyuwangi dan bukan tidak mungkin Putri Indonesia Pak. Ini dan Bu Ipuk memang wanti-wanti harus ada inovasi gitu. Kira-kira bagaimana ini pekerjaan dari Pak Taufik, Putri Indonesia Firsta Yuvi Amarta Putri dari Banyuwangi? Tentu kan menjadi sorotan dunia sendiri ini Pak. Ini Putri Indonesia dalam waktu dekat masih akan bertugas menjadi Miss Supranatural
di tingkat internasional ya. Mohon doanya kepada seluruh masyarakat Banyuwangi. Jadi Mbak Vista ini karena dia dinobatkan sebagai Putri Indonesia, itu nanti dia ditugasi sebagai Miss Supranatural daerah mana lupa saya tadi, Polandia atau mana, itu mewakili Indonesia di tingkat dunia. Mudah-mudahan ya bisa menghasilkan yang terbaik lah buat Banyuwangi dan buat Indonesia. Dan tentu nanti pada saat pelaksanaan BEC kan ya pulang kampung begitu Pak, untuk kalau mempromosikan. dari tugas atau jadwalnya yang bersangkutan kosong, insya Allah bisa pulang. Bisa pulang. Tapi takutnya kan mereka juga sudah punya agenda lain. Ya. Kami berharap sih pengen pulang, minimal ya meramaikan BEC yang ada di Banyuwangi. Baik pemirsa Banyuwangi 1 TV, sebelum kita akhiri perbincangan Reso Rehat Sore di kesempatan sore ini terkait dengan pertunjukan seni budaya Banyuwangi dan perkembangan yang sangat dinamis di Banyuwangi. Ada pesan Pak Taufik mungkin yang disampaikan kepada pemirsa Banyuwangi 1 TV yang juga mungkin yang pemirsanya, penontonnya juga dari pelaku seni. Silakan Pak Taufik. Ya, kami berpesan kepada pelaku seni yang pertama, mari kita berkesenian, mari kita mengembangkan seni budaya, tentunya dengan batasan-batasan, norma-norma, etika-etika yang sudah berlaku di masyarakat. Saya yakin kita mengetahui batasan mana yang baik, mana yang buruk. Itu saya sudah. Kita pakai feel, pakai perasaan. Ketika itu tidak baik ya jangan dilaksanakan. Justru kita mendorong hal-hal yang bersifat baik. Yang kedua kepada masyarakat, terima kasih sudah kontrol sosialnya berjalan. Kami berharap tetap masyarakat Banyuwangi peduli, tetap kritis. Kami siap menampung aspirasi. Kami kalau pemerintah Kabupaten Banyuwangi memang sudah mempunyai tugas dan jawab untuk itu. Ayo mari kita bersama-sama melestarikan dan mengembangkan seni budaya yang ada di Banyuwangi. Kang Hasan, Kang Hasan. Ya. Jangan khawatir, insya Allah dengan insting kita, dengan DNA orang Banyuwangi yang mencintai keseniannya dan suka kesenian, ke depan ini kesenian Banyuwangi akan tetap berada pada jalur yang bagus, berdiri di atas nilai-nilai luhur kebudayaan Banyuwangi. Dengan dukungan seluruh masyarakat, dengan dinamika dan inovasi-inovasi yang kita lakukan, terus mendekatkan kesenian kita, terutama kesenian tradisional kita kepada anak-anak muda, maka anak-anak Banyuwangi insya Allah akan menjadi generasi yang memiliki karakter, menghargai jati diri sebagai orang Banyuwangi yang memiliki kekayaan seni budaya. Terima kasih Pak Taufik. Terima kasih Kang Hasan sudah rawuh hadir di studio Banyuwangi 1 TV. Mudah-mudahan sedikit informasi ngobrol sore, rehat sore pada kesempatan hari ini bisa sedikit membawa pencerahan bagi kita semua, khususnya pemirsa Banyuwangi 1 TV yang menonton tayangan ini, terlebih bagi pelaku-pelaku seni dan juga masyarakat Banyuwangi. Terima kasih telah menyaksikan program Reso Rehat Sore pada kesempatan sore hari ini. Saya Dedi Jumardianto amit undur bersama kru Banyuwangi 1 TV. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore, selamat kembali beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.